Hai guys, balik lagi nih ketemu sama Mimin. Kali ini Mimin mau bawain alur cerita dari film yang berjudul Mother and Daughter Slave. Film ini rilis pada tahun 2020. Film ini sendiri menceritakan tentang seorang pemuda yang suka mengenjat mama barunya di saat si ayah sedang pergi. Wah, penasaran banget dong gimana ceritanya? Jadi tonton terus videonya sampai selesai ya. Tapi sebelum masuk alur ceritanya, Mimin kasih tahu nih kalau video ini mengandung spoiler. Dan buat kalian semua yang gak suka spoiler, boleh close ya. Tapi buat yang mau tahu lebih lanjut gimana alur ceritanya, jangan lupa subscribe dulu biar Mimin lebih semangat bikin video-video yang lainnya. Oke, langsung aja yuk kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan sepasang kekasih yang lagi ada di sebuah ranjang. Kalian tau lah ya habis pada ngapain. Dimana sang prianya bernama Sekbom. Dia berstatus duda dengan satu anak. Dan perempuannya bernama Jen Sinhi yang juga berstatus janda dengan satu anak. Wah, pasangan yang cocok nih. Di situ mereka pun memutuskan untuk hidup bersama. Iyalah, daripada lama-lama sendirian. Scene berganti kepada seorang pemuda yang bernama Pak Dojin. Dojin sendiri adalah anak dari Sekbom. Dojin yang sedang minum-minum sendirian tiba-tiba dipergoki oleh ayahnya. Nah lo, ketahuan kan? Karena kebiasaannya itu membuat ayah Dojin memarahinya. Ya, karena Sekbom yang sudah mempunyai niat untuk menikah lagi, dia pun mengajak ngobrol anaknya dan ingin memperkenalkan dengan ibu barunya. Di keesokan harinya, Sekbom yang sudah kebelet mau nikah lagi, dia pun memperkenalkan Sinhi kepada Dojin. Namun, sepertinya Dojin terlihat kurang suka dengan ibu barunya itu. Tapi ya gimana lagi, daripada batang besi ayahnya berkarat, jadi Dojin pun iya-iya aja. Di pagi harinya, Sinhi pun mengajak Dojin untuk sedikit ngobrol-ngobrol agar dia bisa lebih dekat lagi dengan anak tirinya. Sinhi juga memberikan perhatian lebih kepada Dojin dengan cara menyelimuti Dojin yang ketiduran di sofa. Di saat Dojin pergi ke kamarnya, dia sedikit terkejut karena kamarnya terlihat sangat berantakan. Dan ketika Dojin membereskan kamarnya, dia menemukan celana dalam wanita di samping kasurnya. Namun di saat Dojin lagi pegang celana dalam itu, tiba-tiba ada seorang wanita yang menghampirinya. Ternyata wanita itu adalah anak dari Sinhi yang bernama Sebom-i. Sebom-i pun menjelaskan bahwa dialah yang menggunakan kamar dari Dojin. Sebom-i yang melihat saudara tirinya mengendus celana dalamnya pun mengajak Dojin untuk mengendus isinya juga. Dan terjadilah enak-enak di situ. Scene berganti di saat Sinhi yang sedang jalan-jalan dengan anak tirinya. Entah pendekatan untuk dapat hati anak tirinya atau untuk dapat berondong, Sinhi pun terlihat mesra dengan Dojin. Di saat Sinhi berduaan dengan Sekbom, dia juga bercerita tentang dirinya yang sudah mulai dekat dengan Dojin. Mendengar anaknya yang sudah mulai menerima ibu barunya, Sekbom pun terlihat senang. Pada pagi harinya diperlihatkan Sekbom yang akan berangkat bekerja. Dan dia pun meminta anaknya untuk membantu pekerjaan rumah. Setelah Sekbom berangkat bekerja, Dojin langsung menyapu rumahnya. Sinhi yang melihat hal itu meminta untuk dia saja yang mengerjakan tugasnya. Dan terjadilah tarik-menarik sapu yang menyebabkan Sinhi terjatuh tepat di atas tubuh anak tirinya. Sinhi pun langsung mencipika-cipika Dojin. Di sisi lain, Sekbom yang tadi berpamitan bekerja, ternyata dia lagi asik-asik dengan wanita lain. Sekbom pun menelpon Sinhi dan mengatakan kalau dia sedang lembur di kerjaannya. Setelah meminta izin untuk lembur, Sekbom yang ditemani wanita muda pun langsung menjalankan aksinya. Dan terjadilah enak-enak di situ. Melihat Sinhi yang kurang enak badan, Dojin pun menawarkan untuk memijat tubuh Sinhi. Dojin pun memijat ibu tirinya dan sedikit ngobrol-ngobrol ringan. Setelah Sekbom pulang, Dojin pun mengajak ayahnya untuk ngobrol-ngobrol. Dojin yang sudah mulai luluh dengan ibu barunya, dia pun mengatakan kepada ayahnya kalau dia sudah menerima kehadiran dari ibu barunya itu.
Di akhir film terlihat Sebom yang berpamitan untuk bekerja. Mengetahui di rumah hanya tinggal mereka berdua, Shinhee pun meminta maaf atas tindakannya semalam kepada Dojin. Dojin yang mulai suka dengan ibu barunya pun memaklumi tindakan Shinhee. Bahkan si Dojin juga menawarkan kapanpun Shinhee butuh dienakin, dia mau untuk menghangatkan kemauan Shinhee. Mengetahui respon baik dari Dojin dan Shinhee yang kepengen icip-icip berondong pun tidak menyanyikan keadaan rumah yang sudah sepi. Dan akhirnya terjadilah enak-enak di situ. Kalau memang nggak sayang, nggak usah bilang cinta, cuma saja nanti sakit hati.